الله أكبر الله أكبر. Pada suatu hari yang penuh perasaan, beberapa hari setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah dengan hati yang berat menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan lembut dan penuh hormat, Bilal berkata, "Wahai Khalifah, izinkanlah hamba untuk memohon sesuatu." Abu Bakar dengan penuh perhatian menjawab, "Apa yang ingin kau minta, wahai Bilal?" Dengan suara yang penuh getir, Bilal menjelaskan, "Wahai Khalifah, hamba ingin memohon izin untuk tidak lagi mengumandangkan azan." Abu Bakar dengan bijaksana menjawab, "Wahai Bilal, hamba tidak akan pernah menggantikan siapapun yang telah diangkat oleh Rasulullah." Namun, Bilal masih merasa berat hati. Berkali-kali Bilal mengulangi permohonannya dengan penuh kelembutan, "Tolonglah, izinkanlah hamba untuk tidak azan lagi." Abu Bakar dengan tegas tetap memegang prinsipnya. "Tidak, wahai Bilal, engkau tidak boleh berhenti mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, kecuali jika engkau memiliki alasan yang jelas." Akhirnya, dengan air mata mengalir, Bilal memberikan alasan yang menggugah hati. Dia menatap ke arah menara Masjid Nabawi, tempat di mana dia biasa mengumandangkan azan, dan kemudian melihat ke kuburan Nabi Muhammad. Dengan suara yang gemetar, Bilal berkata, "Wahai Abu Bakar, dulu kebiasaan hamba adalah membangunkan Nabi sebelum datang waktu solat. Aku datang ke rumah Nabi Muhammad, Sang Rasul yang terkasih, saat waktu solat telah tiba. Tak jarang pula beliau yang mengunjungi rumahku. Dalam kesempatan itu, beliau dengan lembut memanggil, 'Wahai Bilal, Bilal, saatnya solat.' Bersama-sama, kami menuju menara untuk adzan. Aku naik ke menara sambil melihat Nabi Muhammad yang tersenyum ke arahku. Setelah berada di atas, aku menghadap kiblat. Sebelum memulai azan, aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang berada di bawah. Setelah azan selesai, aku turun disambut oleh beliau dengan penuh kehangatan. Wahai Abu Bakar, kebiasaan itu menjadi rutinitasku 5 kali sehari, berulang kali selama bertahun-tahun. Suasana yang tercipta selalu mengingatkanku pada momen-momen indah bersama Rasulullah, hingga akhirnya aku merasa tak mampu lagi melantunkan azan dengan tenang. Hatiku terluka oleh rindu yang begitu mendalam pada beliau, hingga air mata pun tak terbendung lagi. Abu Bakar pun ikut meneteskan air mata. Kemudian Abu Bakar berkata dengan lembut, "Wahai Bilal, jika itulah alasanmu, kamu boleh tidak lagi melantunkan azan." Meskipun begitu, di lubuk hatinya yang paling dalam, Abu Bakar masih berharap agar Bilal bin Rabah tetap menjadi muazin seperti ketika beliau bersama Nabi. Setelah mendapat izin dari Abu Bakar, Bilal bin Rabah memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah dan mencari ketenangan di negeri Syam. Di sana, dia berharap bisa menyembuhkan kesedihannya karena meninggalkan Rasulullah di Madinah. Segala yang dilihatnya di sana selalu mengingatkannya pada Rasulullah, karena sebagian besar waktu Bilal telah menghabiskannya bersama Sang Rasul. Lama sekali Bilal tinggal di Syam tanpa pernah mengunjungi Masjid Nabawi atau kuburan Nabi. Namun, pada suatu malam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menyapa dengan lembut, "Wahai Bilal, sudah lama engkau tidak ke Madinah, sudah lama engkau tidak mengunjungiku."
Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Bilal terbangun dengan air mata mengalir dari matanya. Tangisannya keras dan terseduh, menggetarkan seluruh keluarganya yang terbangun dari tidur. Mereka khawatir dan bertanya-tanya, "Ada apa, Bilal?" Dengan suara gemetar karena tangisannya, Bilal menjawab, "Wahai saudara-saudaraku, sungguh hatiku saat ini dipenuhi ketakutan yang sangat besar." Sejak aku pertama kali memeluk Islam, aku telah menghadapi banyak cobaan. Orang-orang kafir menyiksa aku dengan cara yang sangat kejam, mempersembahkan siksaan yang menyakitkan. Mereka membiarkan aku terpanggang di bawah sinar matahari di padang pasir saat musim panas, menindih tubuhku dengan batu-batu besar, dan menghantam serta mencambukku. Namun, hatiku tetap teguh, tidak gentar sedikit pun. Aku tidak takut pada mereka. Namun, saat ini ada ketakutan yang menghantui hatiku. "Kenapa kau begitu gelisah, Bilal?" tanya saudara-saudaraku. "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya aku merasa gembira karena bertemu dengan kekasihku itu, bukan? Tapi mengapa air mataku tak bisa terbendung?" "Aku bertemu dengan Rasulullah," jawabku, dan beliau menegurku, "Wahai Bilal, betapa kerasnya hatimu, di mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak berkunjung kepadaku. Aku takut bahwa Rasulullah marah padaku, takut ditinggalkannya. Bahkan keluargaku ikut menangis." Mereka memberiku saran yang bijak. "Mungkin saatnya untuk berziarah kepada Rasulullah," kata mereka. "Sudah waktunya untuk mengunjungi beliau." Jadi aku memutuskan untuk pergi. Aku, Bilal bin Rabah, menuju Madinah untuk bertemu dengan kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, bersamaan dengan irama langkahnya yang mantap, Bilal memulai perjalanan yang memancarkan kerinduan yang mendalam menuju tempat suci yang dihuni oleh yang sangat dicintainya, kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hatinya yang penuh keberanian dan tekad yang kokoh, Bilal terus berjalan tanpa kenal lelah. Setiap langkahnya diiringi oleh doa-doa yang tulus agar dia segera sampai ke Madinah, tempat yang dipenuhi dengan kenangan yang tak terlupakan. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan, akhirnya Bilal tiba di pintu gerbang kota Madinah. Matanya yang lelah tertuju pada bukit-bukit yang dihiasi oleh pemukiman masyarakat yang ramai. Namun, bukit-bukit itu bukanlah sekadar tanah dan batu bagi Bilal. Mereka membawa kenangan yang mengalir dalam ingatannya, kenangan indah bersama Rasulullah. Air mata mulai mengalir di pipinya yang tulus saat dia menyadari bahwa setiap sudut kota ini penuh dengan jejak kehadiran Nabi yang dicintainya. Bilal tidak bisa menahan tangisnya ketika dia melangkah ke dalam kota yang penuh dengan kenangan itu. Setiap jalan yang dia lewati, setiap bangunan yang dia lihat, bahkan setiap butiran pasir yang terhampar di bawah kakinya, semuanya membawa gambaran yang jelas tentang kehadiran Rasulullah. Dalam pikirannya, tidak ada yang lain kecuali wajah lembut dan penuh kasih dari Nabi yang mereka semua cintai. Meskipun air mata terus mengalir, hati Bilal penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan karena dia telah diberikan kesempatan untuk mengenang kenangan indah bersama Rasulullah. Bagi Bilal bin Rabah, setiap momen bersama Nabi adalah sebuah berkah yang tak ternilai harganya yang akan selalu diabadikan dalam hatinya. Di tengah perjalanan menuju kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap sudut Madinah membangkitkan kenangan indah akan Rasulullah bagi Bilal bin Rabah. Ketika akhirnya sampai di kuburan yang dihormati, Bilal merasa begitu rapuh.
Ia dengan lembut mengucapkan salam, tetapi suaranya telah tersendat oleh gelombang emosi yang tak terbendung. Air matanya mengalir deras, mencerminkan kesedihan yang mendalam. Dalam keheningan tangisannya, Bilal terus berbicara dengan suara lirih yang parau, memanggil Nabi dengan penuh kerinduan. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Darimu segala salam, wahai Nabiullah. Bilal menemukan kenyamanan di samping kubur Nabi, melepaskan beban perasaannya dalam tangisan yang tulus. Ia menggulingkan wajahnya di atas kubur yang dihormatinya, membiarkan perasaan rindu dan haru menguasai dirinya. Dan di saat itu, di tengah-tengah kesedihan yang mendalam, tiba-tiba ada yang menepuk kepala Bilal. Bilal, Bilal, suara yang akrab membuat Bilal menoleh. Di sana, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar hadir, membawa cahaya harapan dan kehangatan persahabatan. Bilal berdiri, memeluk kedua sahabat dekat Rasulullah dengan penuh rasa syukur. Dalam kehangatan pelukan Abu Bakar, Bilal merasakan kedamaian. Abu Bakar dengan lembut bertanya, "Wahai Bilal, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan itu membawa kedamaian, mengingatkan bahwa dalam kesedihan selalu ada cahaya harapan dan dukungan dari sahabat-sahabat terdekat. Suara tangisan Bilal terdengar berbeda hari ini. "Ada apa Bilal?" tanya Khalifah penuh perhatian. "Duhai Khalifah, aku merasa takut yang tak terkendali saat ini," jawab Bilal dengan suara gemetar. "Apa yang membuatmu begitu takut, Bilal?" Abu Bakar bertanya dengan penuh perhatian. "Aku merasa cemas akan kehilangan Rasulullah," jelas Bilal dengan suara teredam. "Wahai Abu Bakar, aku bermimpi bertemu dengannya. Dia menegurku, 'Bilal, betapa keras hatimu. Mengapa jarang sekali kau mengunjungiku?'" Bilal menatap Abu Bakar dengan tatapan penuh ketakutan. Abu Bakar menghibur Bilal dengan lembut. "Wahai Bilal, janganlah khawatir. Air mata yang jatuh karena merindukan Rasulullah tidak akan pernah diabaikan olehnya. Engkau, Bilal, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah." "Begitukah, ya?" tanya Bilal, mencoba menahan emosinya. "Iya, Bilal, kau adalah salah satu dari mereka," kata Abu Bakar dengan tulus. Mendengar kata-kata Abu Bakar, Bilal merasakan rasa lega yang dalam. Ia merangkul Abu Bakar erat. "Air mataku yang pernah menjaga diriku dari siksaan orang kafir adalah bukti cintaku pada Rasulullah," bisiknya dengan tulus. Bilal bin Rabah merasa begitu tersentuh ketika Abu Bakar menyatakan keyakinannya padanya bahwa ia adalah seseorang yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Mata Bilal pun berkaca-kaca oleh air mata. "Betul sekali, wahai Abu Bakar," serunya dengan suara getir yang bercampur dengan kebahagiaan. Merangkul Abu Bakar dengan erat, Bilal merasa terharu. Seorang yang pernah menyelamatkan dirinya dari siksaan orang kafir adalah air mata Bilal. Keduanya kemudian duduk untuk mengobrol, merayakan pertemuan mereka setelah sekian lama tak bertemu. Tiba-tiba, Abu Bakar memecah keheningan dengan suara lembutnya. "Bilal, selama kamu di Madinah, mengapa tidak kembali memanggil azan? Banyak yang merindukan suaramu." Bilal terkejut mendengarnya. Matanya tertuju pada menara masjid, kemudian pada kuburan Nabi Muhammad. Air mata yang sempat terhenti kini kembali mengalir di pipi Bilal. Dia melihat lagi ke menara, lalu ke kuburan Nabi. Namun, dengan hati yang tergetar oleh kenangan manis dengan Nabi Muhammad, dia menggeleng lembut. "Tidak, wahai Abu Bakar. Tidak, wahai Umar. Aku belum siap untuk mengumandangkan azan." Memori indah bersama Nabi Muhammad pun kembali mengisi pikiran Bilal bin Rabah. Tidak lama setelah itu, sekelompok anak-anak kecil berjalan melintasi kuburan Nabi. Dua di antara mereka mendekati Bilal dengan penuh keceriaan. Yang satu memegang tangan kanan Bilal,
yang lainnya memegang tangan kirinya. Mereka duduk bersama Bilal dengan penuh kegembiraan. Dengan suara lembut, mereka menyapa Bilal dengan penuh kehangatan. "Wahai tukang azan, kakekku tercinta, bagaimana kabarmu?" Bilal terkejut dan tersenyum. Ia menatap kedua anak itu dengan penuh keterkejutan. Di tangan kanan ia melihat Sayyidina Hasan, di tangan kirinya ada Sayyidina Husain. Bilal merasa campur aduk antara keterkejutan dan kegembiraan. Lalu, dengan penuh syukur, Bilal mengangkat tangan ke langit. "Ya Allah, terima kasih atas kebaikanmu. Aku merindukan kekasihmu Nabi Muhammad dan engkau mengirimkan kepadaku orang-orang yang sangat dicintai olehnya." Bilal lalu memandang wajah Hasan di samping kanannya, lalu membantu Hasan berdiri. Kemudian, dengan penuh perhatian, Bilal juga membantu Husain berdiri. Matanya memancarkan kelembutan ketika ia memandangi wajah Hasan dan melihat kaki Husain. Ia mengulang momen itu berulang kali, menikmati kehadiran kedua cucu Rasulullah dengan sepenuh hati. Tak henti-hentinya kisah kecintaan dan penghormatan yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Ketika mata mereka bertemu dengan wajah Sayyidina Hasan, sungguh bayangan Rasulullah tergambar begitu jelas. Dan ketika pandangan jatuh pada kaki Sayyidina Husain, sepintas mereka bisa merasakan kehadiran Rasulullah. Kedua anak kecil itu dalam pelukan menghadirkan sentuhan hangat dari kenangan yang tak terlupakan. Bilal bin Rabah penuh dengan rasa hormat dan cinta kepada Rasulullah, tak pernah lupa akan setiap jejak yang pernah ditinggalkan oleh beliau. Bahkan bau keringat Rasulullah pun menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan bagi Bilal. Betapa luar biasanya cinta seorang hamba kepada sang kekasih. Tiba-tiba, suara lembut dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain membangkitkan kerinduan. Mereka merindukan azan yang begitu merdu dari bibir Bilal. "Paman Bilal, kami merindukanmu. Kami ingin mendengar lagi suara azanmu," ujar mereka dengan lembut. Bilal terdiam sejenak, pandangannya berpindah dari wajah Sayyidina Abu Bakar ke wajah Sayyidina Umar. Kedua sahabat besar itu memberikan pandangan penuh pengertian kepada Bilal. "Lakukanlah wahai Bilal," ucap mereka dengan tulus. Melihat kedekatan antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah, meskipun mereka masih anak-anak kecil, sungguh menggetarkan hati. Bahwa bahkan tokoh besar seperti Abu Bakar dan Umar pun menghargai mereka dengan sepenuh hati. Ketika Abu Bakar, seorang khalifah, dan Umar, wakilnya, meminta Bilal untuk melakukan azan, Bilal merasa terharu. Dia memalingkan pandangannya kepada Hasan dan Husain, cucu-cucu Rasulullah, dengan penuh penghormatan. Dengan tulus hati, Bilal menjelaskan bahwa meskipun telah ditugaskan oleh khalifah dan wakilnya, permintaan mereka telah ia tolak. Namun, ketika cucu Rasulullah yang mulia memintanya, Bilal merasa teramat takut untuk menolaknya. Dia merasa bahwa menolak permintaan mereka bisa berarti menolak Rasulullah sendiri di surga nanti. Kisah ini menyentuh hati karena setiap tindakan Bilal selalu dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman kepada Rasulullah. Akhirnya, waktu azan untuk Bilal ditentukan dan orang-orang yang mengetahui kedatangannya dengan penuh antusiasme menunggu di masjid. Saat tiba waktunya, hati mereka berdebar menanti suara azan yang begitu merdu dari Bilal. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa saat sahur tiba, Bilal yang mengumandangkan azan. Saat subuh tiba, orang-orang sudah bersiap menanti. Mereka heran, di mana Bilal? Mengapa ia belum muncul? Mengapa belum terdengar azan padahal waktu sholat sudah tiba? Tiba-tiba, seseorang berdiri di antara mereka. Orang itu kurus dan berkulit hitam, namun aura keimanan dan cinta kepada Rasulullah begitu kuat terpancar dari dirinya. Orang-orang melihat Bilal berdiri di tempat biasanya.
Saat Bilal mengumandangkan azan, suasana seakan mengingatkan mereka pada kehadiran Rasulullah. Air mata pun mulai berlinang di antara jamaah yang hadir. Bilal melangkah dengan langkah yang tak berubah, seiring dengan memori indah bersama Rasulullah. Dia menuju menara masjid, memecah barisan jamaah. Di atas menara, Bilal berdiri dengan gemetar, dipenuhi oleh air mata. Dia menatap ke arah tempat di mana Rasulullah biasanya berada, seolah menunggu sang kekasih turun lagi. Dalam momen itu, kenangan akan kehadiran Rasulullah begitu hidup. Bilal, dengan setia dan penuh rindu, meniti langkahnya, membawa hati-hati yang hadir terbangun dalam kecintaan kepada sang Nabi. Saat cahaya senja mulai meredup di langit Madinah, suasana di masjid menjadi semakin hening. Kenangan indah bersama Rasulullah mengalir di benak setiap jamaah yang hadir, menyentuh hati mereka dengan lembut. Perlahan tapi pasti, air mata mulai bergulir di pipi mereka, mengalir sebagai ungkapan cinta dan kerinduan yang mendalam. Dan di tengah-tengah keheningan itu, langkah mantap seorang pria menembus barisan jamaah. Itu adalah Bilal. Dengan langkah tegap, ia menuju ke menara masjid. Setiap langkahnya mengingatkan mereka pada saat-saat indah bersama Rasulullah. Tiba di puncak menara, Bilal berdiri dengan pandangan penuh haru. Di sanalah ia dahulu bersama Rasulullah, menyaksikan keagungan dan kebaikannya. Air mata tak bisa lagi ia tahan, mengalir deras di pipinya. Dengan lembut, Bilal menutup matanya, mencoba meredakan gelombang emosi yang membanjiri hatinya. "Dulu, disinilah aku melihat Rasulullah," bisiknya perlahan. Suara getaran tangisannya menyatu dengan tangis para jamaah di masjid. Ini bukan sekadar tangisan biasa. Ini adalah ungkapan kerinduan yang begitu mendalam, melebihi kata-kata yang mampu diucapkan. Dan di tengah-tengah tangisan yang memenuhi ruang masjid, Bilal mulai melantunkan azan. Suara merdunya mengalun indah, mengingatkan mereka pada panggilan suci Rasulullah yang kini telah tiada, namun tetap hidup dalam kenangan dan cinta yang abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan suasana yang memenuhi Madinah pada saat itu sungguhlah menggetarkan jiwa. Suara azan yang merdu dari Bilal terdengar meresap ke setiap sudut, seperti sentuhan hangat dari masa lalu yang hidup kembali. Rasanya Rasulullah sendiri masih berada di antara mereka. Angin yang berhembus lembut dan perasaan yang mendalam membuat semua orang merasakan kehadiran beliau seperti tidak pernah sebelumnya. Tak bisa ditahan, tangisan terseduh-seduh pun mengalir dari setiap mata. Air mata yang jatuh bukanlah tanda kesedihan, melainkan ekspresi kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah. Saat Bilal melanjutkan azan, jamaah dengan penuh khidmat menjawab panggilan itu. Tangisan Bilal semakin menggema, meluluhkan hati setiap orang dalam kerinduan yang amat dalam kepada Rasulullah. Bahkan ada yang tersentuh sampai tak sadarkan diri. Mengapa mereka menangis? Mengapa mereka terhanyut seperti itu? Jawabannya sederhana, mereka teringat akan Rasulullah. Setiap momen yang terjadi menghadirkan kembali kenangan indah mereka bersama sang Nabi. Di sudut-sudut kota, di rumah-rumah mereka dan di luar masjid, ada orang-orang yang masih berada dalam kesibukan mereka masing-masing. Ada juga para ibu yang belum tiba di masjid. Namun, ketika suara merdu Bilal bin Rabah mengalun, semuanya seolah tersentak. Mereka meninggalkan segala urusan mereka dan berlari menuju masjid. Ada kegelisahan dalam hati mereka,
apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali? Di masa lalu, tiap kali Bilal memanggil azan, Rasulullah selalu berada di sekitarnya. Namun, setelah wafatnya Rasulullah, Bilal menghilang tanpa jejak. Maka, ketika suara Bilal yang sudah lama tak terdengar itu kembali mengalun, rasa kehadiran Rasulullah pun menguar di hati mereka. Maka dengan hati yang gemetar, mereka bertanya, apakah Rasulullah telah dibangkitkan kembali? Namun, dijawablah oleh yang hadir, tidak, Rasulullah tidak dibangkitkan kembali. Suara itu hanyalah suara Bilal. Mendengar penjelasan itu, mereka menghela nafas lega sambil menundukkan kepala. Air mata tak terbendung lagi mengalir dari mata mereka. Namun Bilal melanjutkan azan dengan penuh kekhidmatan, dan sampailah ia pada lafaz, Asyhadu an la ilaha suara tangisan melanda, merayapi udara dengan kesedihan yang mendalam. Kerinduan pada sang Nabi, Muhammad, terasa begitu kuat di hati setiap orang yang hadir. Ya Rasulullah, kami merindukanmu. Seruan itu terdengar semakin keras di antara gemuruh tangisan. Namun, ketika giliran Bilal bin Rabah untuk menyebutkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya tiba-tiba tak terdengar lagi. Tanpa disadari, Bilal telah pingsan saat menyebutkan nama Muhammad. Dan bukan hanya dia, banyak orang lain yang juga tak mampu menahan diri, terjatuh tak sadarkan diri, terseret dalam gelombang emosi yang menggulung. Ketika Bilal kembali sadar, dia dengan lemah hanya bisa mengucapkan, "Lanjutkan azan. Aku tak sanggup melanjutkannya lagi." Meskipun hatinya penuh dengan cinta dan pengabdian, tubuhnya telah mencapai batasnya, tak mampu lagi menahan getaran emosi yang memenuhi ruang. Allahu Akbar, betapa agungnya makna cinta ini. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak berkesempatan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, bukan berarti kita tidak bisa merasakan kehangatan cinta kepada mereka. Saudara-saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, kita masih dapat merasakan kenikmatan mencintai Rasulullah meskipun tidak secara fisik. Caranya adalah dengan mengikuti jejak-jejak kebaikan yang beliau tinggalkan, meneladani akhlak mulia yang dimilikinya, serta patuh pada ajaran-ajaran yang diajarkannya. Seorang mukmin yang tulus mencintai Nabi Muhammad akan dijanjikan kebersamaan dengannya di surga kelak. Meskipun kita mungkin tidak bisa menandingi kesempurnaan ibadah yang beliau lakukan, namun niat tulus kita untuk mencintai dan mengikuti ajarannya akan menjadi kunci menuju kebahagiaan abadi di sisinya. Dari sebuah hadis diceritakan, ada seorang Badui yang datang pada Rasulullah sambil bertanya dengan polos, Nabi, kapan ya kiamatnya datang?" Rasulullah dengan bijaknya tidak langsung memberi tanggal pasti. Sebaliknya, beliau bertanya balik, "Hei, gimana persiapannya? Udah siap belum?" Badui itu pun dengan tulus menjawab, "Ya Rasulullah, maaf ya, saya belum punya banyak catatan ibadah, tapi satu hal yang saya yakin, saya mencintai Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah dengan senyum yang lembut
menggenggam pundak Badui itu dan berkata, "Al-Marruf al-Almin abata, kawan yang dicintai akan bersama kita di saat krusial." Lalu, Rasulullah mengutip ayat mulia dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 69, yang mengatakan, "Siapapun yang tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, seperti para nabi, pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang syalih. Mereka itulah teman yang paling baik." Ayat di atas diturunkan kepada sahabat, yaitu budak Rasulullah. Sahabat adalah orang yang sangat mencintai Nabi. Sahabat adalah harta yang amat berharga bagi Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai dan ingin selalu berada di dekat beliau. Bayangkan betapa getirnya Tsauban, seorang sahabat yang penuh cinta kepada Rasulullah ketika membayangkan akhirat. Khawatir menggelayut di hatinya karena takut bahwa dia mungkin tidak akan bersatu dengan Rasulullah di surga. Bagaimana mungkin tidak, bukan? Rasulullah pasti akan bersama dengan para nabi lainnya. Tsauban tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Setiap kali terlintas di benaknya bahwa suatu hari nanti dia mungkin tidak akan lagi bisa bertemu dengan Rasulullah. Getar cemas melanda hatinya. Apalagi ketika dipikirkan bahwa suatu saat Rasulullah akan meninggalkan dunia ini. Namun, dalam kekhawatiran Tsauban terdapat sebuah keindahan. Ayat di atas menyiratkan bahwa pada akhirnya kasih sayang yang tulus akan mempertemukan orang yang mencintai dengan orang yang dicintainya. Itu adalah janji yang menghangatkan hati bahwa di antara cinta yang tulus, pertemuan akan terjadi lagi suatu hari nanti di tempat yang penuh kebahagiaan. Tentunya, saudara-saudaraku, mendekatkan diri kepada dan mengasihi Nabi Muhammad harus disertai dengan penuh cinta dalam mewujudkan ajaran-ajarannya yang kemudian tercermin dalam kebaikan pribadi maupun sosial. Meskipun ibadah kita tidak akan sebanding dengan keagungan ibadah Nabi, namun setidaknya dengan mencintai Nabi Muhammad, nilai ibadah kita akan ditingkatkan. Inilah harapan kita bersama. Semoga kita dan keluarga kita ditempatkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya di surga Allah. Semoga kita semua dapat merasakan kehadiran cinta Rasulullah, Sayyidina Muhammad, di setiap langkah hidup kita.